Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat sejiwa, dalam perjalanan hidup, ada sebagian orang yang tampak biasa saja. Namun kehadirannya menenangkan, ucapannya berbobot, dan langkah hidupnya seolah selalu dijaga. Dalam kepercayaan spiritual Nusantara, kondisi ini sering dikaitkan dengan penjagaan leluhur, yang oleh sebagian orang disebut sebagai khodam leluhur. Pembahasan ini bukan untuk menumbuhkan kesombongan, bukan pula untuk mengagungkan hal gaib, melainkan sebagai bahan renungan tentang nilai kehidupan yang diwariskan para pendahulu. Berikut 5 ciri orang yang diyakini memiliki khodam leluhur. Mari kita mulai. 1. Ketenangan batin yang kuat. Ciri pertama adalah ketenangan batin yang kuat. Orang ini bukan berarti hidupnya tanpa masalah. Justru seringkali hidupnya penuh ujian. Namun yang membedakan, ia tidak membiarkan masalah merusak jiwanya. Saat orang lain panik, ia memilih tenang. Saat orang lain larut dalam emosi, ia memilih diam dan berpikir. Dalam kepercayaan spiritual, ketenangan ini diyakini berasal dari penjagaan leluhur yang menjaga batin keturunannya agar tidak tenggelam dalam keputusasaan. Namun sejatinya, ketenangan batin lahir dari hati yang ikhlas, jiwa yang mau berserah, dan pikiran yang tidak dikuasai ego. Dan mungkin itulah makna terdalam dari penjagaan leluhur, yakni mewariskan keteguhan jiwa kepada generasi setelahnya. 2. Intuisi tajam dan firasat kuat. Ciri kedua adalah intuisi yang tajam. Orang ini sering merasakan sesuatu tanpa bisa menjelaskannya secara logika. Ia peka terhadap situasi, mudah menangkap niat orang lain, dan sering memiliki firasat sebelum sesuatu terjadi. Dalam kepercayaan spiritual, intuisi ini diyakini sebagai bentuk bimbingan halus dari leluhur, agar keturunannya tidak salah melangkah. Namun perlu diingat, intuisi yang tajam biasanya dimiliki oleh orang yang hatinya bersih, tidak dipenuhi dengki dan prasangka buruk. Semakin seseorang jujur pada dirinya, semakin peka pula nuraninya. Dan nurani yang hidup adalah pelindung terbaik dalam kehidupan. 3. Wibawa alami tanpa dipaksa. Ciri ketiga adalah wibawa alami. Orang ini tidak perlu bersuara keras untuk dihormati, tidak perlu memamerkan kekuatan untuk disegani. Kehadirannya menenangkan, ucapannya diperhatikan, dan sikapnya membuat orang berpikir sebelum bertindak. Dalam tradisi spiritual, wibawa ini diyakini sebagai pantulan karakter leluhur yang hidup dengan prinsip, keberanian, dan kehormatan. Namun wibawa sejati bukan berasal dari kekuasaan, melainkan dari akhlak. Karena orang yang mampu menjaga sikapnya sebenarnya sedang menjaga martabat dirinya sendiri. 4. Mimpi bermakna dan berulang. Ciri keempat adalah sering mengalami mimpi yang bermakna, bukan sekedar bunga tidur, melainkan mimpi yang membekas di hati, terasa nyata, dan sering mengandung pesan kehidupan. Kadang berupa peringatan, kadang berupa nasihat, kadang pula hanya simbol yang baru dipahami setelah direnungkan. Dalam kepercayaan spiritual, mimpi seperti ini diyakini sebagai salah satu cara leluhur menyampaikan pesan secara lembut. Namun mimpi hanya akan bermakna jika seseorang mau merenung, bukan menafsirkannya secara sembarangan. Karena pesan sejati selalu mengarah kepada kebaikan dan perbaikan diri. 5. Ikatan kuat dengan nilai keluarga. Ciri kelima adalah ikatan batin yang kuat dengan keluarga dan tradisi. Orang ini merasa terpanggil untuk menjaga nama baik keluarga, menghormati orang tua, dan meneruskan nilai kebaikan leluhur. Bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa hidupnya adalah kelanjutan dari perjuangan para pendahulu. Dalam kepercayaan spiritual, kesetiaan pada nilai leluhur inilah yang membuat penjagaan batin tetap menyertai hidupnya. Karena leluhur tidak meninggalkan kekuatan gaib, melainkan warisan nilai kehidupan yang harus dijaga dengan perilaku. Sahabat sejiwa, apapun keyakinan kita, hakikat dari semua pembahasan ini
bukan tentang makhluk gaib, melainkan tentang akhlak, kesadaran diri, dan tanggung jawab hidup. Jika memang ada penjagaan leluhur, cara terbaik menghormatinya adalah dengan hidup jujur, rendah hati, dan membawa kebaikan bagi sesama. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dan bertumbuh bersama. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.